dia anak Bung Karno, dia anak raja, dan harus ditreat sebagai blue blood gitu loh. Ya kalau Mbak Puan kan Anda bisa lihat dia ketemu Jokowi, tenang aja dia ya kan. Ketemu Prabowo dia tenang aja. Ketemu SBY kemarin Ketemu SBY dia tenang aja. Coba yang lain berani nggak? Kalau masih ada Mas Taufik atau Hasto dimaki-maki tuh, dimarah-marah. Seperti sekjen sebelumnya kan diam, takut semuanya nggak berani ngomong. Dan Mas Taufik yang marah-marahin. Kalau kongres nanti, saya yakin untuk kesatuan PDIP, Megawati akan tetap menjadi ketua umum. Ini karena Bapak udah ngomong finansial tadi, secara kualitatif dan kuantitatif ini saya jadi tergerak untuk bertanya, Pak. Kalau di audit, Pak, hubungan Megawati dan Prabowo sama Prabowo Jokowi mana yang marginnya lebih banyak, Pak? Dalam hal keuangan apa dalam hal relasi politik? Manfaat. Kebermanfaatan. Ya sama Megawati dan Jokowi. Iya. Mana kan, yang lebih kan gini, Pak Jokowi kan dibilang pengkhianat. Kamu nggak sadar diri karena sudah sampai titik ini karena kalau nggak ada PDI kasihan loh Pak Jokowi iya, kan betul. gitu. Sebenarnya kalau di audit nih hubungan elit ini Pak ya. Jokowi dan Mega. Jokowi dan Mega siapa yang lebih untung? Prabowo dan Mega siapa yang lebih untung? Prabowo dan Jokowi. Prabowo dan Jokowi siapa yang lebih untung menurut Bapak sebagai orang yang punya analisis finansial? Gitu. Kalau gini, kalau Prabowo dan Jokowi itu ada simbiose mutualistik, ya kan, saling memerlukan, ya, dan sudah dibuktikan. Kalau Prabowo dengan Megawati hubungannya terbatas pada koleha dan pernah bersama-sama maju, satu jadi capres, satu jadi cawapres. That's it. Ya. Nostalgia lah. Iya, yang dulu yang kalah juga nostalgianya. Tetapi hubungan Jokowi dengan Megawati itu bukan saja simbiose mutualistik. Kalau keuntungannya ada di PDIP, banyak yang jadi menteri, banyak yang di BUMN, akses pada BUMN, itu kader-kader PDIP pada waktu itu banyak menikmati. 10 tahun. Ya selama 10 tahun. Tetapi secara hierarki sudah dideklar bahwa Jokowi itu kan petugasnya partai. Partai itu ya Megawati, jadi baturnya Megawati gitu loh, hubungannya seperti itu. Baturnya Megawati, lo tau bahasa Jawa ya, baturnya Megawati. Pelayannya Megawati. Ya jadi memang hubungannya seperti itu. Jadi kalau saya lihat margin kekuatan hubungan Jokowi dengan Prabowo jauh lebih besar daripada Prabowo dengan Megawati. Jadi kalau Jokowi dan Mega yang surplus defisit neraca perdagangannya surplus ya berapa? Ya sekarang kan Jokowi dianggap pengkhianat. Ya itu juga saya kira memang dianggap pengkhianat itu ketika marwahnya Mega juga terinjak-injak oleh Megawati dalam pemilihan presiden. Marwahnya Jokowi. Marwahnya Mbak Mega itu terinjak oleh Jokowi karena kalah kan. Kalau menang mungkin. Kalau menang urusannya beda lagi gitu loh. Mungkin nggak usah diributin kali ya kan. Jadi karena dia kalah dan kalahnya oleh petugas baturnya ini kan, baturnya kok ngalahin juragan gitu, Doronya kalah sama batur kan ngamuk orang Jawa kan, nggak ada cerita gitu loh. Tenang kan, bisa tenang bos, nggak pakai emosi malas ya. Baturnya masa ngalahin juragan? Ya itu emang logiknya gitu. Walaupun di mana-mana kan biasalah kalau anak buah terus menjadi menang menggantikan kan biasa kan. Iya kan? Prabowo sama Jokowi kan anak buahnya jadi presiden. Prabowo anak buahnya Jokowi kan, Menteri Pertahanan. Itu wajar di luar negeri. Dulu Jokowi juga rekomnya ke Jakarta salah satunya juga dari Prabowo kan, ibaratnya anak buahnya Prabowo juga. Betul. Tapi mereka
punya fatsun yang tidak dimiliki oleh Megawati gitu loh. Kenapa Bu Mega nggak punya fatsun yang harusnya sebagai politisi paling berpengalaman di Republik? Harusnya dia yang menjadi apa ya, ibaratnya penatar utama fatsun politik lah. Kalau dulu P4 itu kan dia yang harus bisa bikin trainer of trainernya, TOT paling paten itu loh Pak. Tapi ya P4 nggak pernah ikut Megawati. Bukan Pak. Karena dia benci. Saya juga nggak boleh tuh ikut P4. Iya, bukan dilarang. Pak. Maksudnya fatsun politiknya tadi Bapak katakan. Harusnya Bu Mega yang paling berhak bicara fatsun nih harusnya gini karena dia yang paling punya credential untuk bicara itu. Karena dia merasa hebat sendiri. Dia anak Bung Karno, dia anak raja dan harus ditreat sebagai blue blood gitu loh. Itu emang sifatnya. Jadi yang lain-lain ya merupakan kalau tidak ada teman tapi ya batur aja semuanya gitu loh. Masa Pak bukannya demokratif, sangat deliberatif? Enggak juga ya. Kalau dia demokratis dia setiap kongres PDP dia beri kesempatan kader-kadernya untuk ikut maju lah. Ya. Ini tidak diberi kesempatan atau ada yang nggak berani, artinya apa? Pembinaannya juga salah. Masa nggak berani? Yeah. Ya kan? Dan siapa yang bilang itu kalau kita jadi masuk ke dalam partai, cita-cita kita harus menjadi ketua umum partai. Kita masuk politik, cita-cita kita harus jadi presiden, ya kan? Yeah. Nah, ini nggak boleh gitu loh. Tapi ada analisa lain Pak, izin Pak, dari saya baca misalnya majalah Tempo, ketua fraksi PDI Perjuangan Pak Utut Adianto mengatakan sebenarnya de facto ketua umum adalah sekjen. Iya. Itu untuk menggambarkan bagaimana berkuasanya Hasto Kristianto di PDI Perjuangan gitu. Sampai Pak Utut menunjukkan handphonenya yang ada tulisan Hasto de facto. Ya, nomornya itu namanya de facto. Iya. Nah itu kesalahannya Utut aja takut sama Hasto. Hasto bisa aja mengatakan, wah gue disuruh Ibu Mega. Iya. Iya kan, biasanya kan begitu. Iya. Bukan kayak itu. Karena nggak ada orang yang berani menanyakan langsung ke Mbak Mega. Kalau di partai lain kan masih bisa cross check orang lain ya. Iya, masih bisa tanya kiri kanan. Ini nggak berani nanya. Itu benar Hasto nyuruh gini kan nggak ada yang berani. Berarti sering dong kemungkinan itu dilakukan. Abusive itu. Iya, terbuka dong Hasto melakukan itu, maksudnya atas nama Mega. Iya, opportunity itu sanget terbuka dong. Bisa aja terjadi. Karena Bu Mega nggak bisa disentuh kan? Bisa aja karena tidak ada orang yang berani melakukan verifikasi. Pertanyaannya, kenapa Bu Mega tidak bisa tersentuh? Dan tidak ada yang bisa memverifikasi, Pak? Termasuk mungkin Puan Maharani yang kata Bapak tadi, Bu Mega takut sama Mbak Puan. Ya, kalau Mbak Puan kan Anda bisa lihat, dia ketemu Jokowi, tenang aja dia ya kan. Ketemu Prabowo, dia tenang aja. Ketemu SBY kemarin. Ketemu SBY, dia tenang aja. Coba yang lain berani nggak? Hasto pun nggak akan berani. Ya karena memang udah ada di situ sudah ada aturan bahwa Mbak Mega itu adalah pemegang is the law gitu loh in the party. She is the law. She is the law. Yang lain nggak berani. Nah ada orang sekelilingnya yang mengatasnamakan kaki tangannya, ya bisa aja itu wajar aja. Tapi tetap nggak ada yang bisa memverifikasi Pak ya kebenaran. Nggak ada yang memverifikasi. Tapi oke. Ini sebenarnya tipikal, ini Bu Mega sekarang Pak, yang memang kalau kata kesimpulan Pak Laks, Bu Mega nggak bisa disentuh dan nggak bisa diakses. Ini Bu Mega yang sekarang atau Bu Mega yang dari dulu memang sebenarnya typically udah kayak gini? Dulu nggak seperti itu. Cuma dosisnya aja mungkin lebih rendah. Bibitnya ada. Bibitnya ada. Coba gimana? Analisa Pak. Ya bibitnya ada. Kalau dia cerita dulu dia tinggal di istana, anak-anak presiden gitu selalu dibangga-banggakan gitu loh. Tapi dulu kan dia perlu kita. Kalau nggak ada kita, siapa yang mau mendukung dia? Sendirian juga nggak mungkin. Kalau sekarang kan dia merasa tidak, kalian semua perlu saya. Bukan saya perlu kalian gitu loh. Kalau dulu saya, Eros Jarot, mungkin ada Sofwan Sofyan, ada beberapa orang yang dekat, kita ngomong santai aja kok. Santai nggak ada beban.
Malah saya bilang, Mbak, jangan ngomong yang ini ya, jangan harus baca ini hati-hati. Kita bisa bilang begitu. Kita memberikan semacam seperti Presiden Reagan itu fully scripted kan, dan dia nurut kepada skrip yang dibuat oleh orang-orang kepercayaannya. Dan Mega pada waktu itu begitu. Tapi setelah dia jadi presiden berbeda, berubah semuanya. Oh itu awalnya sejak jadi presiden ini Pak? Iya, makanya udah lama juga dong Pak, berarti Pak. Misalnya Eros Jarot kurang deket apa? Tiap hari Mbak Mega di rumah Eros Jarot dulu. Pagi yang cerah. Iya, karena lagu-lagunya juga kan. Yang tenyum di bibir. Pantesan Bu Mega betah tuh kan. Mega, kamu sudah dengar hari ini bagaikan langit berpelangi. Kan disuruh Bu Mega macamnya. Tapi ya setelah jadi presiden Eros ditendang, nggak dipakai. Dulu kita bicara Eros kandidat yang paling tepat untuk jadi seknek. Oh, Mensesnek. Tapi ya Mbak Mega lebih nurut ke Pak Murdiono. Orangnya Pak Murdiono, Bambang Kesowo yang disodorin dia terima. Eros out semuanya. Bahkan katanya sampai hari ini Pak Bambang Kesowo masih intens ya Pak ya? Padahal tanpa Eros, Megawati nggak bakal jadi seperti sekarang. Saya saksi hidupnya. Nah gimana itu Pak? Ya dia yang sebagai mentor politik, dia yang menulis skrip pidato-pidato yang dikatakan hebat dulu kan, dan juga lobby-lobby ke Bakin, ke TNI, banyak juga dilakukan oleh Eros. Tapi sekarang kan Pak Eros juga satu barisan bersama Bu Mega dalam konteks politik kekinian Pak. Nah, ya, saya lihat sih begitu dengan membenci Jokowinya dalam satu konteks kubu itu lah. Ya. Tapi artinya gini Pak, ketika Pak Las kembali lagi ke pertanyaan tadi, ketika Pak Las menyimpulkan bahwa Bu Mega sekarang itu Menara Gading susah diakses bahkan oleh elit partai PD Perjuangan, sebenarnya dari dulu juga typically Bu Mega juga nggak mudah diakses oleh orang-orang. Gitu. Ya, dulu susah. Semua orang setelah jadi presiden lah kita bicara. Nggak, sebelum jadi presiden juga orangnya introvert, susah. Susah, nggak hanya diakses, senyum sama orang juga susah dia. Sampai kita bilang marah-marah, Mbak senyum dong, ya kan itu kan rakyat gitu loh. Itu orang-orang juga mau akses juga agak sulit karena dia merasa tertutup gitu loh, hanya pada orang-orang tertentu aja. Dan ketika teman-temannya udah nggak ada ya tertutupnya masih terus gitu loh. Dan apalagi yang sekarang ini kader-kader berbeda dua generasi ya. Iya. Seperti levelnya anak-anaknya Bu Mega ya Pak ya. Kalau dulu kan Pak Las kan level friend kan, Pak Eros. Seperti Pak Harto dengan ajudannya kan, Pak Harto dengan ajudannya ketika Wiranto atau Pak Tri bekas ajudannya jadi wakilnya dia itu udah nggak beda sama sekarang ini karena kelamaan juga. Sesuatu yang terlalu lama kurang bagus juga dalam demokrasi gitu loh. Jadi tipikal memang tabiatnya seperti itu. Dan inilah yang membuat misalnya sosok seperti Sekjen Hasto yang sampai kata Pak Utut sebagai de facto itu jadi bisa bisa punya kekuasaan gitu lah Pak ya. Yeah. Karena memang tipe Bu Mega yang seperti kalau itu. masih ada Mas Taufik, Hasto dimaki-maki tuh, dimarah-marah. Seperti sekjen sebelumnya kan diam, takut, semuanya nggak berani ngomong. Dan Mas Taufik yang marah-marahin. Icebreaker-nya Pak Taufik. Iya, Mas Taufik yang lebih fleksibel, dia bisa bahkan dengan SBY aja dia bisa jadi ketua MPR, ya kan. Padahal Mbak Meganya mutungnya minta ampun gitu loh. Ya. Lalu sekarang ya diwarisin ilmunya ke Mbak Puan. Mbak Puan itu plek Mas Taufik punya ilmu. Sedangkan Mbak Mega berbeda sendiri dengan keangkuhannya, ya, dengan rasa dia sebagai blue blood gitu loh. Orang harus datang memahami pikiran perasaan dia tanpa dia harus memikirkan perasaan orang lain gitu loh.
Ya itu benar kejadian. Contohnya Prabowo, ngapain Prabowo harus bikin appointment terhadap Mbak Mega? Harusnya Mbak Mega yang minta appointment. Pasti nggak ribut-ribut kita. Sebagai rakyat melihat pemimpinnya bersama-sama gitu kan genah gitu loh. Ya kan? Ya. Kalau kecuali kayak Donald Trump gitu loh. Umurnya sama kayak Bu Mega loh Pak, 78. Nah itulah, hampir sama. Makanya yang umur-umur. Pak, tapi kan di podcast sebelumnya Pak Las punya tesis juga bahwa ada sosok yang juga punya influence nggak kecil di Bu Mega, dan sekarang kondisinya juga relatif bisa menjadi jembatan, yaitu Jenderal Budi Gunawan gitu. Pak Las nggak lihat ini jadi variabel yang penting juga untuk membuat kondisinya relatif lebih enak lah seperti yang Pak Las katakan itu tadi. Memang sekarang satu-satunya jalur ya, orang yang bisa menjembatani Mega dengan Prabowo ya, atau dengan Jokowi ya Mas Budi Gunawan. Karena Budi Gunawan itu dekat sekali dengan Ibu Mega. Secara batin dan secara profesional juga orang yang paling dekat dengan Ibu Mega ya Mas Budi Gunawan. Dan pandangannya juga didengar. Jadi kita harapkan aja ke Mas Budi Gunawan memainkan peranan yang konstruktif ya. Gak tahu kalau dia punya agenda pribadi sendiri, saya nggak tahu juga. Asal konstruktif demi memperbaiki hubungan Mega, Prabowo, dan Jokowi, dia bisa bermain. Karena zaman Jokowi, Budi Gunawan kan jadi ketua BIN 10 tahun. Ya kan, dua periode nggak diganti-ganti. Itu mungkin juga atas petunjuk dan perintah Megawati juga. Pak Jokowi nggak berani ganti Budi Gunawan. Nah itu saya kira Anda benar. Saya juga lupa ada Budi Gunawan yang bisa memainkan peranan yang menjembataninya itu. Karena yang paling bisa mengayun di antara bahkan ke Pak Jokowi ya dia. Ya. Mungkin Pak Jenderal Budi Gunawan. Ya harusnya lah ya. harusnya. Kan Pak Budi Gunawan yang waktu pidato serah terima BIN dia mengatakan jenderal presiden yang ratingnya tertinggi di Pak dunia. Jokowi. Iya. Udah umbang bos. Iya. Nah Pak, kalau tadi kembali lagi, kalau memang di depan aja ngumbang apalagi di belakang. Oh iya, kalau main tumpeng kan pasti lebih smooth lagi kan. Iya, saya kira Pak Jenderal Budi Gunawan yang tepat. Ya kayak cerita Pak Laks tadi kan, di belakang tuh bisa yang tadi 3 faktor yang bikin Pak Taufik Mas happy itu terhadap satu orang. Masih itu tadi Pak Laks di belakang nggak bisa kita ungkapkan di sini. Iya. Oke Pak, tapi kan gini Pak. Oke, kita bicara misalnya kalau Kongres ini April nih Pak. Dan suksesi di pucuk kekuasaan rasanya mustahil dengan kondisi saat ini. Artinya peran sekjen jadi begitu penting dong Pak. Kalau misalnya tesisnya Pak Utut itu betul bahwa sekjen itu adalah ketua umum de facto, nanti di masa depan pun seperti itu selama ketua umumnya Bu Mega, kenapa Bu Mega tidak memberikan posisi itu kepada salah satu dari putra Prince or Princess yang nanti mungkin akan menjadi pemegang tongkat estafet ketua umum Pak? Pertama ya, kalau yang dikatakan Utut de facto ketua umumnya Hasto, saya tidak percaya. Ya. Karena memang kalau fungsi administrasi benar. Ya. Cuman kalau Hasto memainkan peranannya berlebihan, itu adalah tindak tanduknya dia pribadi. Kreativitas pribadi. Iya, kreativitas politik dia lah. Mungkin Pak Utut ketemunya di sektor yang itu, kreativitasnya itu Tanggor gitu. Dulu saya di sana Pak Utut belum ada kok. Hasto dibawa sama Heri Ahmadi kok, stafnya Pak Heri Ahmadi. Jadi masih kalau kita meeting di dalam, mereka mungkin di luar gitu loh. Tapi ya kembali kalau Kongres nanti, saya yakin untuk kesatuan PDIP, Megawati akan tetap menjadi ketua umum.
Dia mungkin ada kepikiran memberikan kesempatan kepada salah satu anaknya, tetapi dia akan mendapat kesulitan. Ya, kesulitan dalam hal sibling rivalry tadi. Bahkan untuk menaruh salah satu anaknya jadi sekjen pun mereka akan berdua akan saling protes gitu loh. Karena itu kan dianggap sebagai rebutan warisan aja gitu loh. Ya Anda tahu lah kalau rebutan warisan seperti apa. Jadi sekjen itu dianggap putri atau putra mahkota gitu Pak ya? Ya kalau di antara dua anaknya ini berbeda, sekjennya Hasto apa sekjennya Puan, karena powernya kan berbeda, hubungan keluarganya Prananda ada plus atau Prananda. Kalau Prananda ditunjuk, apakah Mbak Puan dia rela? Ya kan, karena ini akan berkuasa, apalagi akses pada ibunya luar biasa. De facto ini. Siapa? Pak Prananda. Iya, kalau Mbak Puan yang ditunjuk, apa Pak Prananda akan rela juga kan gitu juga. Betul. Even untuk sekjen, apalagi ketua umum ya. Jadi menurut Pak Laks ini Bu Mega ini masih jadi ketua umum tuh buat dalam upaya untuk buying time juga nih, karena belum bisa mewariskan ini kedua orang ini dan berpotensi untuk pecah ini barang gitu. Ya saya kira buying time bisa yes, bisa no juga, karena time-nya udah nggak ada juga. Nggak ada yang bisa dibeli lagi sekarang, udah time up ya kan. Time is up. Itu susah lah, ini dilema PDIP, sangat-sangat dilematis menurut saya. Dan ini PDIP kan partai yang seharusnya memiliki peranan penting dalam menopang dan membangun bangsa dan negara kita. Tapi sangat disayangkan mengalami dilema seperti ini. Setiap partai punya dilema masing-masing. Menurut Pak Las, sebagai orang yang pernah mengenal Bu Mega dengan sangat dekat gitu, apa pertimbangan utama Bu Mega memberikan menunjuk Crown Prince atau Crown Princess dalam waktu tidak lama lagi? Kalau kata Pak Laks, time is up. Kan beliau bekerja dengan waktu juga Pak. Jangan sampai ketika beliau sudah misalnya tidak ada, putra atau putri mahkotanya belum ada gitu kan. Bisa jadi kayak dulu Keraton Solo gitu. Ya ribut ya. Akan ribut juga sih. Tapi saya bisa memahami dilemanya Mbak Mega ya. Kalau Mas Taufik masih ada, pasti Puan. Karena Mas Prananda nggak pernah diberikan kesempatan, sideline lah, sama sekali tidak boleh gitu loh. Tapi sebagai seorang ibu, dalam hatinya juga dia sangat sayang pada anak laki-lakinya, Prananda, apalagi dulu pernah di sideline gitu loh. Jadi naluri ibunya itu juga cukup besar untuk membangun dan memberikan bagian kepada anak lakinya. Apalagi secara nature katanya anak laki lebih dekat sama ibu, anak perempuan lebih dekat sama bapak gitu Pak ya. Itu pada umumnya ya. Tapi dalam hal ini Ibu Mega sendiri ada dilema antara dua anak ini, ya, yang mana sulit bagi dia untuk mengambil keputusan. Saya memahami itu, saya memahami sendiri. Sementara ambisi dari Mbak Puan juga cukup besar, ya. Sedangkan Prananda juga karena dia di sideline begitu lama, sehingga kurang bisa mengaktualisasikan dirinya. Mestinya dilatih pidato atau seperti Pak Jokowi disuruh jadi wali kota dulu gitu. Ada tour of duty dulu Pak ya. Pak Jokowi gitu-gitu pinter loh, anaknya suruh jadi wali kota dulu, jadi gubernur ya kan. Tour of duty kan Pak? Iya, tidak hanya jadi di DPR aja. DPR kan bukan eksekutif ya. Eksekutif adalah real management ya, supervising people gitu loh di lapangan. Itu harus dilakukan dulu, tapi tidak dilakukan. Ya akhirnya begini jadinya. Kasihan juga sih. Dan orang dari luar keluarga, saya lihat hanya ngomong aja lah, nggak ada yang berani lah. Dan tidak mungkin.
Tidak mungkin jadi ketum PDIP. Nggak mungkin. Kecuali ya. Kecuali Mungkin PDIP-nya bubar-bubaran terus ada figur pemersatu masuk gitu. You never know apakah pakai uang apa enggak. kalau dari dua Crown Prince dan Crown Princess ini menurut Pak Laks yang paling memungkinkan secara statistik dan politik? Karena time is up lagi-lagi nih Pak. Iya, kalau Puan sudah banyak pengalaman, tapi alirannya kan pragmatis. Apa disukai nama yang lainnya apa enggak. Nah, sedangkan Prananda belum pengalaman. Cuma alirannya ya aliran ideologis yang belum dicoba gitu loh. Iya kan emang belum pernah dicoba. Karena belum ada tour of duty di mana-mana. Iya kasihan, itu mestinya dibuatkan. Kenapa Pak ya? Satu, mungkin tidak ada wawasan dari Bu Mega untuk melakukan hal itu. Kedua, memang anak-anaknya tidak berani kali, ya, karena masuk ke eksekutif itu kan bahaya kan, bisa dicokok KPK, bisa nggak kepilih lagi, bisa macam-macam lah. Mbak Puan pernah jadi Menko, pernah jadi ketua DPR. Ya itu kan beda. Eksekutif itu wali kota, gubernur itu kan kayak Pangdam kan. Oh elected ini ya. Iya kalau Menko atau DPR itu kan kayak fungsi staff aja gitu loh, di Mabes gitu loh. Bukan combating, bukan combative officer gitu loh. Beda jauh. Iya. Beda kayak Pangdam, kayak apa gitu Pak, megang teritori. Betul. Oke lah. Jadi Pak BG nggak mungkin Pak? Sebagai kuda hitam mungkin, kuda hitam. Karena ini pasti, ini kan kalau kata Bapak variabel yang juga sangat bisa penting. Aja. Saya lihat tengah Bu Mega dan keluarga. Mbak Mega tidak ada masalah dengan dia. Anak-anaknya juga sebagai figur yang kompromistis. Tapi kader-kader PDIP-nya setuju nggak? Nah, itu juga satu hal yang harus dari DPD, dari DPC itu kan harus juga mendukung kan. Ini memang agak banyak dilematisnya. Rumit Pak. Rumit banget ya jadi Bu Mega ini sekarang ya. Iya. Maksudnya gini Pak, beliau berhadap-hadapan dengan problem Jokowi di eksternal, tapi juga ada problem dirinya sendiri juga di dalam kan yang terjepit nih Bu Mega ini berarti nih Pak. Double problem. Gitu. Iya maksudnya untuk masuk ke Pak Prabowo punya barrier, Pak Jokowi kalau Pak SBY kita bisa bilang juga barrier, bisa jadi ada dua barrier ke Pak Pak Prabowo. Di dalam internalnya sendiri juga nggak kalah sulit ya? Nggak kalah sulit nih, terjepit nih Ibu Mega ini berarti ya. Juga Bu Mega ya. Saya berapa kali ngomong emang belum ada selalu potensi kader yang bisa menggantikan Mega jadi ketua umum. Itu selalu asumsinya ya begitu. Tapi ya kalau memang tidak dibina ya nggak pernah akan ada, ya kan? Nah masalahnya tidak pernah ada keinginan untuk membina gitu loh. Tapi nggak mungkin Pak akan muncul sebuah situasi yang membuat lahir kepemimpinan lagi seperti Bu Mega dulu gitu yang lahir dari situasi kan sebenarnya Pak. Kan Bu Mega bukan orang yang disiapkan sebenarnya, tapi lahir dari situasi kemelut politik, situasi konfliktual politik kan. Tapi kan zamannya sudah tidak ada lagi, circumstancesnya udah nggak ada, ya kan? Udah berbeda circumstancesnya, settingnya demokrasi, semua equal gitu loh. Nah, saya mungkin bisa lihat ada satu figur yang bisa menggantikan secara temporary. Apakah Mbak Puan, apakah Pak Budi Gunawan, apakah Mas Nanan ya. Mereka akan menggantikan Mega temporary sampai ada kongres luar biasa memilih langsung gitu. Yang demokratis? Ya, yang demokratis.
Jadi Pak Lex yakin masa depannya PDI itu jadi partai yang terbuka dan demokratis. Kalau bahasa Pak Jokowi kan super TBK ini semi TBK lah. Iya, ya. semi TBK. Ya, dari waktu Megawati juga jadi ketua umum PDI bukan PDIP ya, melawan Suryadi itu kan karena dipilih dari bawah. Jadi muncullah celah untuk memasukkan Megawati kan? Iya, karena ada pemimpin yang pelaksana sementara gitu loh, yang melakukan kongres. Caretaker-nya Pak ya? Ya, caretaker. Ini pun bisa jadi ada caretaker, tapi harus ada kongres luar biasa. Ya kayak Pak Habibie caretaker presiden sampai pemilu dan kemudian terpilih secara demokratis. Itu senario yang mungkin. Tapi bisa jadi konflik dan jadi istilahnya wild gitu loh. Liar orang-orang yang nggak dinyana bisa masuk. Tapi kan harusnya kan antara kakak dan adik harusnya komprominya bisa lebih cepat Pak. Harusnya. Iya nggak sih Pak? Logikanya emang begitu. Dinda ke kandang urus bisnis aja, biar Dinda aja, ya kan Kenda. Nanti konsesi kasih Kanda. Harusnya kan misalnya saya bayang gitu Pak. Yang bisa melakukan itu mungkin Puan kepada Prananda. Udah Dinda, udah diam aja. Gitu. Bukannya Kanda. Aduh, ada ilmunya gitu loh. Ada faktor. Harusnya ilmu Taufik Kemas bisa. Iya. Kan Pak Taufik jagonya gini-gini deh Pak kan. Tapi nggak tahu kita tidak hal-hal yang banyak rumit, uncertain gitu loh. Jadi memang seperti kejadian Pak Harto. Pak Harto dulu kan nggak ada yang berani ngomong sama dia. Pak Beni Murdani ngomong sedikit diganti kan dia. Iya benar. Jadi orang semenakutkan Pak Beni aja tumbang ya Pak ya. Akhirnya harus melalui peristiwa 98 kan ironis juga kan. Udah dibina berapa 30 tahun hanya mundur karena peristiwa 98. Itu sejarah, tapi Mbak Mega juga harus belajar dari sejarah harusnya ya. Tapi dia juga tidak membina sih. Membina gimana Pak? Membina kadernya untuk menggantikan dia. Oh. Kayak Pak Harto juga kan nggak membina. Dan kita semua pendukungnya dulu orang Golkar siapa yang bisa ganti. Kalau kata Prof. Salim Said, Pak Harto mulai membina cuma terlambat. Yaitu Mbak Tutut kan. Iya. Cuma telat kata Prof. Salim. Tapi ya membina anaknya kan nepotis gitu loh. Oh iya itu kan pasti. Ya. Acceptable apa enggak kita nggak tahu. Ya. Ya kayak Pak Laks bilang dulu di sini harusnya kader berprestasi kayak Pak Jokowi, kayak Pak Ganjar gitu misalnya dapat opportunity, dapat posisi terbaik lah untuk memiliki pengaruh besar di partai kan gitu Pak Laks. Nah, ini Anda lihat di Amerika nih, habis Trump State of the Union pidato, terus Demokrat kan harus menanggapi, dikasih junior senator dari Michigan untuk menanggapi, itu kan bagian dari kaderisasi, memberikan kesempatan. Termasuk mengolok-olok Trump. Iya, betul. Jadi ini semua orang ada kaderisasinya lah. Iya, Obama ketika naik kan itu dikasih tempat ya. Ya pidato prime time waktu konvensi. Itu Carter apa? Enggak. Waktu itu Obama itu dikasih tempat waktu konvensinya Kerry Pak ya. Kerry. Iya. Kalah Bush kedua ya. Kalah kan Kerry kan. Cuma dikasih ini ada momentum ini lah. Udah di earmark lah potensi-potensi mana dikasih prime time. Yang kasih pidato banyak, ada yang di prime time ada yang enggak gitu. Iya. Dan Obama memang dengan orasi yang dia miliki, kemampuan orasi luar biasa. Memikat ya. Iya. Di situ harusnya ada Pak ya. Harusnya ada. Ya. Tapi Pak nggak hanya PDIP, partai lain juga sama. Misalnya Demokrat, AHY. Kalau itu udah fix Pak. Udah nggak perlu teka-teki tuh ya kan. Itu agak sulit. Nasdem. Bahkan kalau kata Bang Anas di sini aklamasi terbuka pun sulit itu. Aklamasi terbatas. Iya. Nasdem. Siapa yang mau gantiin Surya Paloh? Belum. Tapi Pan udah. Pan kan udah dari Pak Amin Rais ke Pak Zulhas, maksudnya udah regenerasi kan? Ya itu udah. Udah oke lah. Udah lewat itu masanya. PKB juga udah. PKB belum lah. Belum ya.
Belum, PKB juga masih Caimin dilematis. ini kan lawannya Bu Mega aja kok pertemuannya. Nggak ada yang lebih lama daripada Caimin selain Bu Mega kan. Sama Gerindra Pak. Ya Gerindra juga is question mark tuh. Siapa yang berani? Semua partai Pak. Ada kabar kabar katanya kemarin itu Pak Prabowo sempat mau Lepas. selepas suksesi, makanya ada KLB. Maksudnya kenapa jadi ada KLB? Emang ada yang mau kudeta Pak Prabowo gitu kan? Maksudnya kan kita question mark juga kan? Jangan-jangan dia hanya mau mancing melihat siapa yang nongol. Mungkin, itu mungkin. Ngetes. Apa reaksi nih? Pala tinggi pancung kan. Yang tinggi nih. Sah. Ya, begitu saya pengen ngungkapin ini, ada yang udah ngiklan belum? Nah, kita cek nih udah ngiklan belum nih orang-orang. Tinggal Golkar aja yang saya bilang dulu kan. Kalau Golkar, hostile takeover. iya, Golkar ini terlalu demokrat. Kalau kata Bang Rizal Malarangeng, Pak, kalau Golkar itu bos, lu jangan ngomong Jelly dong. Kalau Golkar itu, ya kamu maju, jalan kaki ke depan, kamu harus lihat spion. Kalau nggak kamu terpelanting kan. Jalan lurus pun harus lihat spion. Dan kayak perusahaan kan, TBK hostile takeover kan, berapa harga sahamnya kan udah tahu, tinggal taruh di meja mau hostile apa mau friendly takeover. By the way, Pak Jokowi punya chance nggak menurut Anda? Di mana? PDI. Dengan kondisi misalnya. Saya kira kalau masih nganggur tuh, kalau chance aja sih ada ya. Cuman berapa persennya nggak tahu. Bahwa tergantung banyak fansnya Pak Jokowi nggak di dalam PDIP. Fans mah banyak, berani belum tentu. Tapi kalau proses penggantian dari langsung ganti Ibu Mega semua sulit kan saya bilang. Tapi kalau Mbak Mega ada apa-apa, terus ada caretaker yang ditunjuk. Itu lebih enak tuh. Dan caretaker itu akan melakukan kongres luar biasa, memilih ketua umum. Nah itu mungkin bisa masuk di situ. Kecuali Bu Mega melaksanakan apa yang Pak SBY lakukan. Ketika beliau masih ada, Pak SBY menyiapkan AHY untuk jadi ketua umum definitif gitu. Ya kalau itu nggak ada yang berani menentang. Iya, itu kan jadi lebih, maksudku lebih pasti gitu loh Pak. Betul. Kan udah pasti aja Mas AHY mungkin masih 20 tahun lagi, 30 tahun lagi jadi. Ya kecuali Mbak Mega udah berani memutuskan di antara kedua anaknya itu siapa yang bisa less disturbance. Yang paling diterima di dalam. Ya. Seberapa persen kemungkinan Bu Mega akan memilih di luar dua anaknya? 0%. Termasuk 0%. Pak BG, termasuk Pak BG. Pak BG, tapi gini loh, skenarionya kalau caretaker bisa Pak BG. Oke. Tapi setelah itu ada pemilihan kongres, nah itu tergantung sikon ya. Tapi kalau di luar anaknya, saya sih I doubt ya. Dulu kan juga saya pernah ngomong kan waktu habis kalah presiden kan, bahwa Mbak kalau kalah tuh artinya kan apa? Saya bilang nggak laku, kayak sabun di supermarket kan nggak laku. Supaya laku kemasannya mesti dirubah ya. Saya ngomong gitu habis kalah. Maksudnya apa? Laks, ya Mbak Mega bisa jadi Dewan Pembina, cari ketua umum baru, ya, dirubah anggaran dasarnya, Dewan Pembina lebih powerful kayak Pak Harto di Golkar. Mas Taufik kan denger, masuk deh, digebrak meja. Laks ini partai milik keluarga, nggak boleh orang lain katanya. Ya saya nengok Mbak Mega diem aja. Tapi itu benar kenyataan, makanya dari situ saya buat semacam ya moral movement lah, gerakan pembaruan, tapi nggak terlalu kuat. Akhirnya kita udah bukan dipecat ya, kita memang memisahkan diri gitu loh. Jadi itu memang udah dideklar partai milik keluarga. Saya malah bertanya, keluarga Kimas apa keluarga Bung Karno, saya tanya gitu. Tapi pada waktu itu masih kuat Pak Taufik dan Mbak Mega nggak mau konfrontir dengan Mas Taufik, diam aja, selalu diam aja dia. Kalau keluarga Bung Karno kan, kalau keluarga Bung Karno itu kan bisa lebih terbuka lagi opsi ya kan, ada anaknya Masto, Guntur, Mbak Putih ya kan, ada banyak lah. Iya. Tapi nggak boleh dulu.
Ya itu kenyataan ya, kenyataan yang sangat disayangkan. Ya, kalau nggak Kimas, kalau nggak Bung Karno benar juga tuh. Padahal Bung Karno kan demokrasi, ya demokrasi Pancasila yang tidak dilaksanakan dengan baik ya oleh Mbak Mega, malah mendapat hak prerogatif yang sama sekali bertentangan dengan ajaran Bung Karno. Dan demokrasi mutungan itu juga bukan ajaran Bung Karno. Ajaran Bung Karno kan gotong royong, nggak boleh mutung. Pundungan ya. Pundung. Kalau orang Sunda bilang pundung, orang Jawa bilang mutung. Oke lah. Itu dilema yang sedang dihadapi dan akan terus dihadapi oleh PDIP. Oke, ini apa penutupannya bagus. Iya, apa opini dan perspektif dari orang yang pernah sangat dekat dengan Bu Mega. Sangat dalam. Oke, terima kasih.